Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat navbar, tetapi data-data navbarnya ini di-get atau di-select melalui database. Seperti apa caranya? Ikuti terus video ini. Oke, sebelumnya saya menggunakan navbar dari Bootstrap ya, yaitu dari website w3schools.com. Ini linknya nanti akan saya sertakan di description box. Seperti ini, tinggal di copy kemudian di paste ke dalam aplikasi yang kalian gunakan untuk ngoding ya. Nah, karena kita akan get atau select datanya dari database, di sini saya menggunakan tabel menu dan tabel tree view, yang dimana relasinya adalah one to many ya. Dari tabel tree view ke tabel menu, dimana satu tree view bisa memiliki banyak menu di dalamnya. Jadi one to many. Nanti untuk SQL DAM-nya ini akan saya sertakan juga linknya di description box. Jadi penjelasan sedikit untuk tabel tree view-nya ini yang ini ya. Data master itu tree view, kemudian tambah user, tambah menu, ini tuh di tabel menu datanya tersimpan. Data master rumah sakit, data master itu di tabel tree view. Nah, kalau yang timernya ini ya, ini tuh bukan review, tapi ini menu. Kenapa? Karena kalau misalkan review itu dia kayak ada tanda segitiga ke bawah ini, segitiga kebalik, yang menandakan bahwa dia adalah review. Kalau ini kan nggak ada segitiga kebaliknya ya. Nah, ini artinya menu yang tidak ada di dalam review atau menu yang berdiri sendiri. Untuk database-nya ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya, yang bagaimana caranya menampilkan hak akses menu, yang dimana juga saya menggunakan sidebar di sana. Membuat sidebar itu silahkan klik link di pojok kanan atas. Kemudian ini untuk codingannya. Oke, ini sebenarnya nggak perlu ya. Ini maksudnya saya mau nge-hidden sidebarnya karena saya menggunakan sidebar. Cuman di sini karena saya malas untuk ngapus sidebarnya, makanya saya biarin aja. Atau saya collapse nih ya sidebarnya. Oke, kita mulai codingannya dari ini tetap ya, div class. Kemudian kita mulai dari sini. Ini untuk pembuka dari isi navbar. Kemudian di sini saya membuat dashboardnya itu tidak termasuk menu. Jadi dia itu kan karena semua user bisa mengakses dashboard ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat hak akses pun tetap tidak membutuhkan dashboard ini untuk ada di dalam menu, karena ya udah kita buat permanen aja seperti ini. Karena semua user bisa mengakses dashboard. Begitu juga dengan logout. Jadi saya buat permanen sini dengan codingan. Oke, untuk pertama kita akan menampilkan tree view-nya ya. Jadi di sini kita akan select tabel tree view untuk menampilkan tree view yang aktif dengan satu-satu di dalam tabel tree view. Yang dimana di sini ada tidak sama dengan satu. Kenapa? Karena di tabel tree view itu saya membuat ada tree view yang namanya strip. Kenapa saya buat nama tree view ada yang strip? Karena ada menu yang berdiri sendiri. Menu yang berdiri sendiri itu tidak memiliki tree view. Jadi di dalam tabel menu dia akan bernilai ID tree view 1. Jadi timernya ini kan tadi saya katakan dia tidak tree view, tapi dia menu, hanya saja dia berdiri sendiri. Makanya di sini database dia itu ID-nya tree view-nya 1 atau dia tidak memiliki tree view. Makanya di sini tidak sama dengan 1. Jadi dia akan menampilkan tree view selain ID 1 dan dengan status aktif 1. Kemudian ini untuk menampilkan nama-nama tree view-nya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nama menu yang ada di dalam tree view. Ini untuk tag pembuka dari menunya. Yang dimana di sini kita akan select tabel menu berdasarkan ID tree view-nya. Jadi misalkan ini ID tree view-nya adalah atau nama tree view-nya adalah nama tree view A. Kemudian dia hanya akan menampilkan menu yang ada atau menu yang termasuk di dalam review A. Makanya di sini akan ada where tabel menu ID tree view
$ID yang didapatkan dari hasil query-nya ini. Ini ya, where-nya. Kemudian dengan status aktif menu itu sama dengan 1 juga, atau dia statusnya aktif. Kemudian ini untuk menampilkan nama menu. Kemudian di bawahnya juga akan ada sebuah query yang digunakan untuk menampilkan menu yang berdiri sendiri. Jadi beda tempatnya ya. Ada menu yang digunakan untuk berada di dalam preview, itu beda codingannya. Kemudian untuk yang berdiri sendiri itu juga beda codingannya, nggak bisa disatuin ya. Untuk query-nya ini sebenarnya sama dengan yang di dalam preview ya, menu yang ada di dalam preview. Untuk codingan menampilkan nama preview-nya juga sama. Dan di sini ada site URL, di mana saya mengambil nama link yang saya simpan di dalam database. Jadi ini ya, slash terakhir dari ini kan localhost, kemudian nama dari project kita, kemudian ini adalah nama dari controllernya, slash terakhirnya saja yang saya ambil, kemudian saya simpan di tabel menu dengan nama link seperti ini. Jadi kalau misalkan dia sebenarnya ini nama linknya tambah user, maka ini dia akan bernilai tabel user sesuai dengan nama controllernya. Ini saya simpan di sini, ini ya, tambah user, tabel user, kemudian timer, tabel timer sesuai dengan nama controllernya. Buat site URL menampilkan dari kolom nama link sesuai dengan ID-nya, kemudian menampilkan nama link. Begitu juga dengan yang berdiri sendiri, sama ya. Baik, untuk codingan navbarnya segini aja, tidak susah-susah. Ini simple ya kalau misalkan kita melihatnya dengan teliti, karena di sini susahnya itu adalah penempatan dari query-nya ini. Karena kalau misalkan salah menempatkan query-nya, nanti dia hasilnya tidak mau bagus. Nah, setelah di-save, dijalankan, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Ada dashboard, ada data master, rumah sakit, dan timer. Ini kalau diklik mau kok, tenang aja. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.